Saudara, truk kontainer yang membawa daging beku untuk program makan bergizi gratis dijarah sekelompok orang di Muaro Jambi. Nggak suka makan sayur? Sayurnya juga nggak suka. Nggak suka? Sukanya makan sayur apa? Krisna nggak ngabisin ayamnya malah. Soalnya rasanya aneh. Mandi susu di jalanan totalnya 50.000 liter. Kalau dirupiahkan bisa sampai 400 juta. Selain Selandia Baru, ada Amerika Serikat, disusul oleh Malaysia yang juga mengirimkan susu ke Indonesia. Dengan volume sekitar 43,32 ribu ton, gitu ya, dengan nilai 43,92 juta US dollar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video. Dulu ada seorang YouTuber, pernyataannya bahwasannya Malaysia iri dengan adanya makan gratis untuk mahasiswa ataupun anak sekolah yang berada di Indonesia, kayak gitu. Namun dibantah oleh para YouTuber juga bahwasannya makan gratis itu sudah ada di Malaysia dulu. Kita baru mulai sekarang, geng. Dan yang lebih mengejutkannya sekarang lagi, geng, ini lagi ya, geng, ya. Ternyata makan gratis itu tidak banyak anak-anak kecil tuh meminati makan gratis ini, geng, karena rasanya yang aneh dan lain sebagainya, geng. Nah, perlu netizen juga terpukul oleh fakta ini, geng, bahwa asalnya makan gratis kan disertai oleh susu, geng. Ternyata susu yang dibagikan oleh makan gratis itu, geng, impor daripada negara Malaysia, geng. Waduh, kok bisa seperti itu ya, geng, ya. Nah, sekarang malu sendiri ya, geng, ya. Niatnya mau sombong, namun sekarang malah kobong. Jom kita simak videonya seperti apa. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya seperti apa. Let's go. Saudara, truk kontainer yang membawa daging beku untuk program makan bergizi gratis dijarah sekelompok orang di Muaro Jambi. Penjarahan dilakukan saat truk kontainer rusak dan terperosok di jalan. Dijarah, bos. Dijarah, mobil dijarah. Kami mau dibacok gitu. Bawa golok orangnya, bos. Kami mau ditembak, dibacok. Video amatir memperlihatkan sekelompok orang sedang menjarah paket daging beku yang diangkut truk di Jalan Lintas Timur Sumatera, Muaro Jambi. Pelaku menjarah truk pengangkut ratusan paket daging sapi beku dengan cara menyerang dan mengancam sopir menggunakan senjata tajam. Daging beku yang dicuri dibawa dari Jakarta tujuan Pekanbaru Riau untuk kebutuhan program makan bergizi gratis. Korban lantas melaporkan kejadian ini ke polisi. Mentalitinya gak bisa berubah. Jangan harap. Polisi kemudian menangkap 2 dari 5 pelaku penjarahan terhadap truk pengangkut daging beku di Muaro Jambi. Kedua pelaku ditangkap beserta barang bukti 16 paket daging beku impor senilai 200 juta rupiah yang disimpan dalam sebuah mobil. Sementara 3 pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Orang-orang seperti ini mungkin tidak suka dengan Nggak suka? Emang nggak suka tempe ya? Nggak suka makan sayur? Sayurnya juga nggak suka. Nggak suka? Sukanya makan sayur apa? Wortel? Hah? Sayur kangkung? Kangkung. Makan buncis nggak suka? Wortel? Mesti makan sayur biar sehat. Tadi tahunya tadi dimakan ya, tahunya. Enak, tahunya senang. Tahunya dimakan ya.
Tapi tadi sudah sarapan ya, makan apa sarapan? Makan nasi goreng. Hah? Sarapan nggak tadi? Sarapan apa? Ya ini Nasi goreng. Sudah makan. Oh, masih kenyang. Jadi nanti dimakan ya, di rumah dimakan ya, dihabisin ya. Tapi ini mau dibawa nanti diambil wadahnya. Besok pakai yang itu stainless itu dibawa. Jadi boleh kalau besok misalnya mau makan bawa kotak kue ya, dibawa pulang dipindahin. jadi respon anak nih. Di rumah sarapan nasi goreng. Tapi kalau emang sehari-hari nggak suka tempe atau gimana? Apa ini? Memang nggak suka Sudah tempe? diukur ya. Gini, Sukanya apa, ayam gitu? ukurnya kan SKP Ayam mau. ya. Tahu. Itu sudah diukur sama Tadi tahunya dimakan? Oh? Jatuh. Tahunya jatuh. Jadi nggak dimakan sama sekali. Jadi sukanya ayam, ikan. Oh, tahu tempe nggak suka gitu ya. Tadi tahunya tadi ada ayamnya kan? Tahunya jatuh, Bu. Oh, Bukan dimakan, Bu. Bukan dimakan tapi jatuh. Ayah apa Gibran? Ini Gibran ya. Kelas berapa? Kelas berapa? 3. Oh, kelas 3. Kok nggak dimakan? Kamu suka nggak makanannya? Oh enggak mau disuapin? Enggak juga. Kamu lagi sakit ya? Sakit ya? Nggak suka makanannya. Kamu namanya siapa sayang? Krisna. Tadi Krisna makannya habis nggak? Habis. Coba boleh lihat isi traynya. Nah. Wah, kalau yang ini malah unik. Ayamnya tidak dihabiskan, tapi sayurnya habis. Kenapa nih? Krisna nggak habisin ayamnya malah? Soalnya rasanya aneh. Apa yang keras? Iya. Ayamnya? Ya, Oke, tapi bumbunya enak? enak. Oke, sayurnya enak? Enak. Kamu emang suka sayur? Iya. Oke. Kenapa? Keras dagingnya atau seperti apa? Karena kulitnya tuh sangat keras, jadi nggak nafsu makan. Oke, baik. Terima kasih ya Krisna. Semoga nanti kalau menunya besok-besok udah lebih empuk lagi atau lebih yang sesuai selera kamu ya. Iya. Oke deh. Kalau seperti ini, rasanya Iki menjelekkan negara Ikinya sendiri atau tidak? Kayak gitu ya kan. Terus Ikinya membandingkan dengan negara yang sudah berkembang, negara maju, yang negaranya Iki tahu seperti apa pendidikannya dan kesehatannya dan rakyatnya seperti apa. Terus mereka marah. Mungkin yang marah-marah ini, geng, yang menjarah makan gratis untuk anak bangsa penerus kita. Kayak gitu, geng, ya. Indonesia kalau menjadikan negara maju, bukan cuma dari pemerintahnya saja, geng. Ingat sekali lagi buat Anda, buat netizen Konoha juga, bukan cuma dari pemerintahnya saja. Namun dari juga rakyatnya. Kita saling merangkul, kita saling bersama-sama. Kita juga atuhi, oh ini untuk kebaikan negara kita ke depannya. Bukan malah di daerah ada kesempatan terus dimalingin dia paling sebagai, waduh ini pemikiran mentality apa ini? Mentality kata bawa tempurung. Ini seperti mentality gorila kayak gitu ya, geng ya. Kalau Ikinya gayam, wah makan gratis untuk anak-anak yang kurang gizi malah di sejarah kayak gitu. Waduh. Dan Ikinya akan mereaction sebuah video lagi ya, geng, tentang para petani susu yang berada di Indonesia itu sangat kecewa sekali karena mengekspor susu dari belahan negara. Seperti contohnya dari Malaysia, Australia, dan lain sebagainya. Wah, niatnya mau sombong, malah sekarang terobong nih, geng ya. Oke, gak usah lama-lama, jom kita simak dulu seperti apakah videonya. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman buka-bukaan terkait dengan kondisi industri susu di Indonesia. Hal ini usai peristiwa maraknya viral peternak susu sapi melakukan aksi protes, mulai dari membuang susu hasil produksinya hingga membagikan secara gratis kepada warga. Aksi protes para peternak dan pengepul susu tersebut lantaran adanya pembatasan kuota kiriman susu ke pabrik pengolahan. Mentan dan penyerapan susu dalam negeri, pemerintah telah menerbitkan aturan mewajibkan industri untuk menyerap susu peternak lokal. Pemerintah memastikan produksi susu lokal akan diserap 100% demi menjaga keberlangsungan para peternak sapi.
Dari Jakarta, Adex Channel. Mandi susu di jalanan totalnya 50.000 liter. Kalau dirupiahkan bisa sampai 400 juta. Itu dilakukan ratusan peternak sapi perah sampai pengepul susu sapi di Boyolali, Jawa Tengah. Mereka protes lantaran susu produksinya banyak yang ditolak masuk industri pengolahan susu. Perharinya sebanyak 30.000 liter susu tak bisa diserap. Sebagian susu dibagikan gratis ke warga yang tak terpakai dibuang ke TPS. Kata Dinas Peternakan, turunnya serapan susu terlihat sejak September 2024. Alasannya maintenance pabrik, penurunan daya beli masyarakat sampai standar kualitas susu. Cerita serupa dialami peternak di Pasuruan Jatim juga sejak September lalu. Alasannya pun sama, ada perbaikan mesin pabrik sampai turunnya daya beli masyarakat. Total susu yang terbuang karena basi pun mencapai 500.000 liter. Ini tentu jadi anomali. Pasalnya, selama ini produksi susu peternak lokal baru bisa memenuhi 20% kebutuhan nasional. Tapi pabrik malah membatasi penyerapan susu. Peternak menduga ini disebabkan adanya susu impor yang harganya mungkin tak berbeda jauh dengan susu lokal. Akhirnya, susu hasil panen petani dalam negeri dinomorduakan. Ya, aksi buang susu sebanyak 200 ton per hari oleh peternak sapi perah dan pengepul susu lokal merupakan bentuk protes terhadap industri pengolahan susu. Karena industri lebih memilih susu impor ketimbang menyerap susu dari peternak maupun pengepul. Pasalnya, susu peternak dalam negeri mengandung bahan-bahan tertentu yang tidak aman ketika dikonsumsi masyarakat. Susu dalam negeri cenderung mengandung air, sugar syrup, dan juga bahan lainnya. Saat ini, sebanyak 79% susu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia berasal dari impor. Berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik yang diolah oleh Pusat Data dan juga Informasi Kementan adalah dari negara Selandia Baru. Selain Selandia Baru, ada Amerika Serikat, disusul oleh Malaysia, yang juga mengirimkan susu ke Indonesia, dengan volume sekitar 43,32 ribu ton gitu ya, dengan nilai 43,92 juta US dollar. 43,92 juta US dollar. Jadi gini ya geng ya, mungkin susu daripada petani kita Indonesia mungkin ada campuran biar banyak kelihatan dan lain sebagainya, dibagi sirup supaya lebih banyak dapatnya saat ditimbang kayak gitu, bukan murni seperti susu-susu di negara orang. Nah, ini ya pastinya lah susu kan ada label halalnya dan lain sebagainya, udah masuk dalam laboratorium kayak gitu ya kayaknya. Jadi ya negara kita juga tidak mau mengambil hal itu, risiko tentang hal itu kayak gitu, makanya ini buat pelajaran juga buat para petani susu, supaya susulah yang betul-betul susu, jangan dicampur inilah, jangan dicampur itulah dan sebagainya, cuma mengambil keuntungan semata saja. Sepatutnya juga geng, kita sebagai orang Indonesia ataupun pabrik Indonesia itu harus memiliki juga alat canggih mendeteksi ini udah dicampur air dan lain sebagainya, seperti itu ya geng ya. Dan kalian sudah lihat sendiri seperti apa, ternyata dari Selandia Baru dan lain sebagainya, ternyata Malaysia nomor 3 mengekspor susu ke Indonesia tentang program makan siang gratis kayak gitu ya geng ya. Jadi yang dulu para netizen ataupun para konten kreator yang sombong, kalian lihat sendiri seperti apa. Kita tidak boleh sombong dulu, kita boleh tidak anus dulu, kita tidak boleh sombong lah hidup di dunia ini. Ya semata-mata kita hanya ingin pamer ke negara jiran Malaysia, namun akhirnya seperti apa? Tahu sendiri ya gengnya, ternyata susunya masih ekspor daripada negara Malaysia. Waduh, malu sekali tuh. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka. Silahkan tuh tinggalkan jejak di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.